Kalau lihat dari komentar ini agak panjang juga ya kasusnya istilahnya. Sampai temennya bisa nggak lulus, temen dari Kak Fonida ini nggak lulus waktu ujian skripsi. Nah, apakah itu salah mahasiswanya 100% ataukah salah dosen pembimbing? Nah, sebenarnya ini harus kembali lagi. Nggak bisa sih sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi ya, nggak bisa 100% disalahin mahasiswanya. Karena di sini ada andilnya dosen pembimbing. Jadi dalam proses bimbingan kok bisa sih sampai dosen pembimbingnya nggak tahu, misalkan kalau itu datanya palsu, atau ternyata si mahasiswanya nggak paham kuantitatif, tapi dosen pembimbingnya meminta mahasiswanya untuk melakukan penelitian kuantitatif. Tapi dalam perjalanan penelitiannya mungkin bimbingannya kurang maksimal, dan ternyata mahasiswanya kurang dapat bantuan mungkin dari teman-temannya, atau gimana sih, kurang tahu struggle-nya seperti apa, sampai akhirnya data penelitiannya palsu, dan itu ditemukan saat ujian, dan mahasiswanya dinyatakan tidak lulus. Iya sih, nggak bisa 100% mahasiswanya yang disalahkan. Karena kok bisa sampai pembimbingnya nggak tahu gitu. Bukannya tugas pembimbing seharusnya memang adalah membimbing. Sebelum masuk ke tahap ujian, pasti ada tahap revisi. Berkali-kali revisi sampai akhirnya boleh atau diizinkan untuk ujian atau disetujui untuk ujian. Jadi iya sih, saya setuju dengan pendapatnya Kak Fonida. Cuman kadang memang kita sebagai dosen pembimbing ya, kembali lagi karena misalnya saya juga seorang dosen dan pernah membimbing mahasiswa juga, ada kalanya memang dosen pembimbing itu ada beberapa tipe. Ada dosen pembimbing yang istilahnya sangat memudahkan mahasiswanya. Jadi istilahnya revisinya nggak usah terlalu banyak, disetujuin aja dulu, nanti pas ujian akan direvisi kembali, atau pada saat ujian nanti akan ada masukan dari penguji-penguji lain dan beragam lainnya. Ada juga tipe pembimbing yang istilahnya mempercayakan sepenuhnya kepada mahasiswanya. Oke, kamu udah kerja nih, dirasa udah cukup, dilihat dari bab 1 sampai bab 5, kayaknya maksimal nih ngerjainnya. Oke, setujuin aja. Jadi emang kembali ke dosen pembimbing itu beda-beda tipikalnya. Ya bolehlah kita share soal bimbingan-bimbingan kita selama ini seperti apa.